beloved, how is it going? Welcome to Rock Samarinda Church Online on 1st November 2020. It's a really good time to celebrate our victory in God. Before we start our service today, we have some information for this week. Let's check it out. Let's come, connect, and transform with iConnected. Ikuti IC secara online melalui aplikasi Zoom. Info selengkapnya dapat menghubungi IC leader masing-masing. Bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, let's join us on MyRock Apps. Doa dan ucapan syukur akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala situasi saat ini. Prayer request dan press report dapat diisi secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau WhatsApp Rock Samarinda. We are so happy to celebrating your birthday and wedding anniversary this week. We wish you all the best and we hope this is the beginning of your greatest achievement with God. Amen. Program-program Everyday Ministry tayang dari hari Senin hingga Sabtu mulai jam 6 pagi. Saksikan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. For more information, please visit our social media. Special on this week, ikuti live Instagram Jumat 6 November 2020 mulai jam 7 malam melalui Instagram @rocksamarinda. Don't miss it. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui transfer bank di nomor rekening berikut ini. Atau dapat pula dengan scan QR Code melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. My name is Susie. IPH started when my brother asked me to open up a playhouse as a value added to the new complex of the real estate that he was running that time. I always wanted to be an educator when I was young. I was unsatisfied with the rigid education that my daughter was receiving during that time. I then started to strategize with the latest method of education and English as the method of teaching. I then got a confirmation from God that the place I was about to open will not just be a playhouse. But a school of character building that will raise the future leaders of Indonesia. Rock Beloved, kita akan segera mulai ibadah hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Herman Prawiro, founder IPH School Surabaya. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan Anda untuk mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Give the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His presence. Worship the Lord in all His holy splendor. Enjoy the service.
the more I find you, the more I find you, the more I love you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, yeah, the more I love you, yeah. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming to me. Oh, I melt in your peace. Oh, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, yeah, the more I love you, yeah. I wanna sit at your feet, drink from the cup
is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, haleluya. Sungguh kitalah umat pemenang. Amin. Come on. Kitalah umat pemenang yang dapat lakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kuasa. Come on. Jangan tertunduk, angkatlah wajahmu dan tetap berdiri berjalan penuh harapan, sebab kemenangan telah disediakan. Sing it out. Oh God, you are my victory. From glory to glory, I know that you're with me. You are my shelter and my refuge. I just wanna sing your praises.
Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami, negara Indonesia dan kota kami Samarinda, agar selalu berada dalam tangan kasih Tuhan, dan kiranya Engkau mengaruniakan segala yang terbaik atas Indonesia. Berikan juga hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin di negara kami dan juga di kota kami Bapa, sehingga selalu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk kehidupan gembala kami Pastor Andrew Pohan Haliman, kami percaya ada pagar perlindungan Tuhan yang menyertai di setiap langkah beliau. Dan biarlah perkenanan serta pemeliharaan Tuhan boleh nyata atas kehidupan gembala kami beserta keluarga. Secara khusus juga kami berdoa atas negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk memulihkan negara kami dari kondisi pandemi yang terjadi Bapak. Dan kami mengucap berkat atas perekonomian negara kami Indonesia. Engkau Tuhan yang akan memulihkan perekonomian negara kami Bapak dari resesi yang terjadi. Dan anugerahkan keamanan di segala penjuru bagi negara kami. Tidak lupa kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan dari Rock Samarinda, Rock Tenggarong, dan semua yang mengikuti Rock Samarinda Church Online. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan umat-Mu, sehingga kami dapat menikmati hari-hari yang baik yang Engkau karuniakan. Berkati juga Tuhan setiap umat Tuhan yang dengan sukacita membawa persembahannya di hadapan Engkau. Engkau Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka dengan penuaian-penuaian yang besar. Dan bagi setiap umat Tuhan yang dengan taat mengembalikan persepuluhan, Engkau memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami di hadapan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You were not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless, and I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. Oh, I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will let the stars seem to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will set out
Selamat pagi, Jemaat Rock Samarinda. Sesuatu sukacita untuk saya bisa berbagi dengan Anda semua pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Pohan yang telah mengundang saya untuk berbagi berkat di Rock Samarinda. Sudah tidak terasa bahwa WFH atau masalah COVID-19 ini sudah membuat kita ibadah online mulai bulan Maret, jadi hampir 7-8 bulan kita WFH dari rumah. Dan saya percaya Anda semua jemaat yang setia untuk mengikuti akan ibadah online setiap hari Minggu, juga akan sel grupnya bertemu. Tetapi satu hal yang saya ingin ingatkan atau saya yang ingin sekali berbagi dengan Anda, kadang-kadang secara tidak sadar, kita sebagai orang Kristen itu bisa jatuh di dalam kondisi yang suam-suam kuku. Karena itu izinkan saya pada pagi hari ini untuk berbagi dengan Anda dari firman Tuhan yang dari Wahyu untuk mengecek apakah saya dan saudara-saudara sekalian memang sekarang ini mengalami yang disebut kondisi suam-suam kuku. Pembacaan kita itu datang daripada Wahyu, pasalnya yang ketiga, yang dimulai dari ayatnya yang ke-14 sampai ke yang ke-20, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 14 dahulu yang berkata, "Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin," artinya Kristus, "saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah." Ini dari AYT. Ayat yang ke-15 berbunyi, "Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, bahwa kamu tidak dingin atau memberikan kesegaran, ataupun panas memberikan kesembuhan. Alangkah baiknya jika kamu dingin atau panas." Saudara-saudara sekalian, kita berhenti sejenak di sini. Saya pikir dahulu kalau pada waktu saya pertama kali terima Tuhan, saya pikir bahwa kita itu harus panas secara rohani. Ada istilahnya, wah, dia itu berapi-api secara rohani. Dia baru bertobat, dia aktif melayani, artinya dia berapi-api. Kalau begitu, secara tidak sadar, kalau begitu dia dingin, itu sama dengan suam-suam kuku. Tetapi itu tidak dituliskan di sini. Di sini dikatakan kamu tidak dingin, ataupun kamu tidak panas. Artinya kamu sudah tidak dingin karena kamu sudah tidak membawa efek atau dampak yang menyegarkan kepada orang lain, ataupun engkau tidak panas atau membawa healing, terapeutik, kesembuhan, berkat kepada orang sekitarnya. Selanjutnya dikatakan alangkah baiknya jika kamu dingin ataupun panas. Berarti dingin ataupun panas is okay. Ayat 16 selanjutnya berkata, tetapi kalian suam kuku. Di dalam The Amplified Translation dikatakan suam-suam kuku itu diterjemahkan spiritually useless. Artinya secara rohani tidak berguna. Panas tidak berarti berguna, dingin pun tidak, dingin pun juga baik. Itu sebabnya kalian akan kumutahkan keluar dari mulutku. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyelidiki bagaimana sih tipenya orang yang suam-suam kuku. Kebanyakan orang-orang yang suam-suam kuku berkata, saya sudah tidak perlu apa-apa lagi. Saya kan telah memiliki Yesus. Saya sudah menerima Yesus kok 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dia sudah ada di dalam hatiku. Aku waktu itu bertobat. Waktu ada kebangunan rohani dari Pak Pohan, saya maju ke depan nangis-nangis menerima Tuhan. Karena itu sekarang saya baik-baik saja. Saya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Orang-orang yang suam-suam kuku itu artinya adalah orang-orang yang telah merasa puas rohani.
Mari kita sekarang mengecek diri kita sendiri. Apa sih ukuran daripada kepuasan diri itu? Atau barometer daripada self-satisfaction? Pertanyaan kepada kita sekalian adalah, seberapa sering kasih, seberapa sungguh-sungguhnya kah, seberapa dalamnya Anda saat-saat ini berjuang di dalam Tuhan untuk memiliki pengetahuan yang dalam, pengetahuan yang benar tentang Kristus. Apakah Anda masih sungguh-sungguh di dalam doamu? Anda sekarang apakah lebih berani untuk bersaksi, membawa Injil kepada yang terhilang? Atau waktu teduhmu, waktu ibadahnya itu masih tetap manis dengan Roh Kudus? Atau apakah Anda lebih benci kepada dosa dan belas kasihan yang lebih dalam untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Atau Anda mempunyai setiap kali kesaksian bagaimana Anda mendapatkan kekuatan ilahi untuk mengasihi, termasuk akan musuh-musuh Anda? Kalau hal-hal ini mulai luntur, kalau hal-hal ini mulai terhilang di dalam kehidupan kita, hati-hati. Karena ayat 17 di dalam Wahyu yang pasal yang ketiga itu berkata, Aku berkata, kamu secara tidak sadar berkata, Aku kaya, aku telah berkelimpahan dan tidak kekurangan apa-apa. Dan tidak tahu bahwa sesungguhnya, kata Kristus, kamu ini sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini firman Tuhan. Ini tidak saya tambah-tambahin. Kalau kita mengalami akan kondisi seperti itu, sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang, apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini konselor itu dibutuhkan dan harganya mahal. Tetapi counsel yang paling tinggi dan yang paling baik adalah nasihat atau counsel daripada Yesus Kristus. Ayat 18 di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga berkata, Aku menasehati kamu untuk membeli dariku, dari Kristus, emas yang dimurnikan dengan api supaya kamu menjadi kaya, dan pakaian-pakaian putih supaya kamu dapat memakainya, sehingga rasa malu karena ketelanjanganmu itu tidak akan terlihat, dan mengoles salep pada matamu supaya kamu dapat melihat. Kehendak Kristus bagi gerejanya adalah agar kemiskinan kita diganti dengan kekayaan, ketelanjangan dan rasa malu kita dibungkus dengan jubah kebenaran, dan ketaatan bahwa kebutaan kita disembuhkan sehingga kita melihat seperti Tuhan melihat, dan kita bisa menilai dengan kacamata daripada Kristus saja. Pertanyaannya adalah, hanya ada satu sumber di mana kita bisa mendapatkan emas, pakaian, obat-obatan, dan itu adalah di dalam Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Dia berkata, belilah emas daripadaku. Masalahnya saudara-saudara sekalian adalah, bagaimana kita bisa membeli emas saat kita bangkrut? Barusan saja Alkitab menceritakan bahwa kita ini miskin, buta, telanjang, sengsara, dan celaka. Tidak hanya miskin atau bangkrut, tetapi kita juga cacat, yaitu kita tidak bisa melihat atau buta. Anda tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Anda tidak bisa mendapatkan uang kalau Anda buta. Tetapi jangan lupa, Alkitab mengatakan Anda tidak hanya buta, Anda telanjang. Tidak ada secarik baju pun juga yang menempel di dalam tubuh Anda. Berarti bahkan Anda tidak bisa keluar sekalipun dari ruangan Anda. So,
Apa solusinya? Mari kita lanjutkan dengan ayat yang ke-20. Ayat 20 mengatakan, lihatlah, aku Kristus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia bersamaku. Ayat 20 khususnya ini seringkali dipakai untuk penginjilan dan dipakai untuk konteks untuk orang-orang supaya terima Yesus Kristus, khususnya pada waktu petobat-petobat pertama kali menerima Kristus. Dan ini semuanya kalau orang belajar penginjilan mereka harus menghafalkan akan Wahyu 3 ayat 20 ini. Tetapi kalau hari ini kita lihat konteksnya daripada tulisan daripada Kristus kepada jemaat di Laodikia, konteksnya itu bukan untuk orang yang baru percaya. Karena ayat ini justru ditujukan kepada orang Kristen yang suam-suam kuku dan yang dengan demikian berpikir bahwa mereka sudah puas secara rohani. Dan itulah kondisi mereka saat ini. Saudara-saudara sekalian, ayat 20 berkata, Yesus sedang berada di luar pintu hatimu. Dia mengetuk pintu hati setiap orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang-orang yang suam-suam kuku berpikir bahwa mereka sudah tidak perlu Kristus lagi, atau sudah cukup Kristus itu. Dalam pikirannya mereka merasa, aku sudah cukup kaya, aku sudah cukup dan atau berkelimpahan pakaian, aku sudah tidak butuh lagi akan obat-obatan. Tetapi Yesus berkata tidak. Kondisimu tidaklah demikian. Kamu sesungguhnya telah jatuh miskin secara rohani. Kamu telah buta secara rohani. Kamu telah sengsara secara rohani. Kamu telah telanjang dan menyedihkan secara rohani. Untuk orang-orang yang telah menutup hati sanubarinya, orang-orang yang seakan-akan ingin menahan Tuhan Yesus di teras rumahnya saja, seperti seorang salesman. Anda mungkin ingin membeli sesuatu saja dari salesman itu, tapi dia ditahan di teras rumahmu saja. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk, untuk menjadi bagian di dalam hidup Anda. Tetapi janji Yesus kepada orang-orang ini adalah demikian. Jika Yesus ingin sesungguhnya bergabung di dalam ruang makan kehidupan Anda, jika engkau izinkan, Dia ingin masuk di dalam pintu hatimu, menyalakan lilin di meja makanmu, memasang taplak meja, dan duduk bercengkrama bersama-sama dengan engkau, berbicara dari hati ke hati, tidak peduli, berjam-jam dengan Anda. Bayangkan, di tengah-tengah menikmati makanan favoritmu, mempunyai waktu yang indah, yang pernah Anda alami dan Anda nikmati bersama-sama dengan sahabat dan teman-teman Anda. Itulah sesungguhnya pengalaman yang Yesus inginkan dengan mengetuk akan pintu hatimu dan masuk di dalam ruangan hatimu. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini Anda sedang merasa bahwa Anda sudah mulai suam-suam kuku, artinya Anda merasa puas rohani, Yesus sedang mengetuk hatimu dan memintanya, maukah Anda meluangkan waktu untukku? 1 jam saja mulainya. Aku bisa makan dan bersekutu dengan engkau tanpa social distancing. Jangan lupa Tuhan Yesus tidak akan membawa COVID-19. Dan ketika Anda menyambut dan mengizinkan Yesus Kristus masuk ke dalam ruangan hatimu, Dia akan membawa bersamanya semua emas, semua pakaian, dan semua obat yang ada di dunia ini. Ingat, memiliki Yesus, menerima Yesus, berarti Anda menerima dan memiliki segala-galanya yang Anda butuhkan di dalam dunia ini. Jadi, bagaimana caranya Anda membeli emas saat Anda bangkrut? Kuncinya sederhana. Kamu berdoa.
Dengan berdoa Anda memulai membuka akan relung pintu hatimu. Dan Anda mengizinkan Yesus untuk masuk di dalam setiap hati atau bagian daripada hati-hatimu itu. Dan hatimu akan disegarkan. Hatimu akan dikuatkan. Anda akan menjadi panas lagi, berarti Anda membawa berkat, membawa kesembuhan buat banyak orang. Dan Anda akan menjadi dingin lagi. Artinya Anda akan bisa membawa kesegaran buat orang-orang itu. Dan Anda tidak akan dimutahkan oleh Kristus. Anda akan tetap bersama-sama dengan Dia sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Izinkan saya untuk berdoa untuk Anda semua pada siang hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu telah diberitakan. Kalau kami hari ini Tuhan sudah tidak dingin atau panas lagi, artinya kami suam-suam kuku. Artinya kami telah tidak berguna secara rohani. Kami minta ampun Tuhan. Dan pagi hari ini kami memilih untuk berdoa, untuk mengundang Engkau untuk masuk di dalam hati kami, memperbaharui komitmen kami, memperbaharui akan persekutuan kami dengan Engkau yang telah lama mungkin telah dingin dan terlupakan. Karena selama WFH, kami telah merasa dingin, kami telah merasa kesepian, kami telah merasa ketakutan, dan kami melupakan akan Engkau. Sekali lagi masuklah Tuhan, bersekutulah dengan kami pada pagi hari ini, dan ubahkan akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang sangat memberkati dari Pastor Herman Prawiro, founder daripada IPH School Surabaya. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus, saudara. Kita angkat roti. Bapa, kiranya apa yang sudah kami dengar, firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami bisa menjalankannya. Dan di saat kami menjalankannya, kami bisa menjadi duta-duta kerajaan Allah, dan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur, saudara. Bapa, masuk dan bertahta di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak menjadi orang yang suam-suam kuku. Biarlah Engkau bisa menggunakan seluruh kehidupan kami dengan maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu menjadi berhasil dan beruntung. Dan jika engkau terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan bersama dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, thank you for joining us. Keep watching Rock Samarinda Church Online next week on YouTube channel Rock Samarinda or My Rock application. Don't forget to subscribe and follow us on our social media. So that's it for today. See you next week. Stay healthy, keep productive, and God bless you.